Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Fikansa Barinda, NPM 203100065 dari kelompok 8 Universitas Malahayati Prodi Kedokteran Umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan mempraktekkan tentang apa itu APN atau asuhan persalinan normal dan patograf. Jadi dalam persalinan itu terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah tenaga untuk mendorong anak keluar seperti his atau mengedan, dan yang selanjutnya adalah terjadi perubahan uterus dan jalan lahir atau pembukaan, gerakan anak pada persalinan atau mekanisme persalinan. Dan pada proses persalinan itu terdapat 4 kala yang berbeda-beda. Kala 1 untuk pembukaan yang terdapat 2 fase, fase laten dan fase aktif. Fase laten ini adalah pembukaan dari 0-3 cm, fase aktif 4-10 cm, dan kala 2 itu pengeluaran bayi, kala 3 itu pengeluaran plasenta, dan kala 4 yaitu 2 jam postpartum atau 2 jam setelah persalinan. Oke, yang selanjutnya saya akan mempraktekkan dan menjelaskan prosedur tentang asuhan persalinan normal. Dan tujuan utamanya itu untuk mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui periksa dalam. Untuk patograf sendiri, patograf itu adalah alat bantu yang untuk memantau kemajuan persalinan dan membantu petugas kesehatan dalam mengambil keputusan. Jadi ini untuk alat dan bahannya. Yang pertama itu ada kateter, Henskun, gunting klem Van Kocher, dan ini untuk gunting tali pusat, dan gunting episiotomi. Benang ini digunakan untuk mengikat tali pusar yang sudah dipotong, kasa betadin, kapas DTT, dan ini untuk suntikannya, untuk oksitosin, untuk persiapan farmakologi. Dan ini untuk setengah kocer untuk memecahkan dan melubangi selaput ketuban yang belum pecah. Setelah mempersiapkan alat dan bahan serta alat pelindung, dokter mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, dokter memakai handspoon. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan adalah kasa, digunakan untuk mendisinfektan bagian di perineum dan vulva. Pastikan pembukaan serviks sudah lengkap. Kemudian dokter melakukan pemimpinan persalinan ketika mengalami his yang adekuat. Baik ibu, bila ibu mengalami kontraksi menggenjan yang kuat ya bu, jika ada genjanan kepala bayi akan keluar secara perlahan. Letakkan tangan kanan pada bagian perineum supaya mencegah terjadinya ruptur perineum, dan tangan kiri untuk mencegah ada genjanan pada bayi yang akan keluar. Lakukan tarikan curam ke arah posterior dan untuk mengeluarkan bahu bagian anterior. Lakukan tarikan curam ke arah anterior untuk mengeluarkan bahu bagian posterior. Lalu lakukan tarikan secara perlahan agar bayi keluar seluruhnya. Dan letakkan ke bagian perut ibu, dilakukan untuk pemotongan tali pusar. Setelah itu bayi diberikan ke farmakologi untuk dilakukan resusitasi neonatus. Selanjutnya, setelah bayi lahir, dilakukanlah suntikan kepada ibu di bagian paha kanan dan dengan cairan oksitosin 10 unit secara intramuskular. Mohon maaf ya bu. Setelah penyuntikan selesai, lakukanlah masase plasenta. Lakukan peregangan tali pusar terkendali agar plasenta keluar secara perlahan-lahan. Setelah plasenta keluar, lakukanlah identifikasi apakah masih ada bagian yang tertinggal atau tidak. Kemudian kita melakukan dekontaminasi alat dan bahan yang sudah digunakan dengan cara melepaskan alat tersebut, kemudian dimasukkan ke cairan klorin 0,5 ml.
Oke, dan terakhir lakukan evaluasi apakah masih ada pendarahan vital dan fundus uterinya. Baiklah, proses persalinan KAL 1 sampai 4 selesai.